Tatsuki, kita menuju ke informasi bencana alam. Hujan lebat mengakibatkan longsor di sejumlah wilayah. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, 2 anak perempuan meninggal dunia setelah rumahnya tertimbun longsoran tebing setinggi 8 meter. Tebing setinggi 8 meter ini longsor dan menimpa 2 rumah warga di Desa Sukamaju, Kecamatan Haurbeti, Ciamis, Jawa Barat. Akibatnya 2 orang penghuni salah satu rumah yang merupakan anak-anak berusia 5 dan 12 tahun tewas akibat tertimpa bangunan serta material longsor. Bocah perempuan 5 tahun tewas saat tengah terlelap tidur, sementara kakaknya meninggal dunia tertimbun longsor saat berusaha menyelamatkan sang adik. Sementara penghuni lainnya berhasil menyelamatkan diri. Longsor terjadi setelah wilayah Ciamis diguyur hujan lebat sepanjang Minggu malam. Di kamar bergandengan. Bergandengan. Iya. Waktu diangkat udah bergandengan. Masih bergandengan, yang satu nggak pakai selimut, yang adiknya pakai selimut. Oh, berarti udah tidur ya Pak ya? Iya. Waktu diangkat kondisi udah meninggal Bapak. Udah. Sementara bencana longsor juga terjadi di beberapa titik di kawasan tebing perbukitan Piket 0, Lumajang, Jawa Timur. Longsor terparah terjadi di kilometer 58 di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Material longsor yang terdiri dari tanah, batu, serta pohon menutupi badan jalan penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Akibatnya, akses jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan lantaran tertutup material longsor setebal 8 meter. Longsor terjadi setelah tebing 10 meter itu diguyur hujan lebat. Kabarnya kita mendapat laporan juga terjadi longsor yang menimpa 4 rumah warga di Dusun Sidomukti, Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo. Saat ini teman-teman sedang melakukan proses asesmen. Saat ini sebagian jalan yang tertimbun longsor telah dibersihkan oleh petugas menggunakan alat berat. Akses jalan raya telah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tim Liputan melaporkan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga korban diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga diberikan kekuatan serta kesabaran dalam menghadapi musibah yang terjadi. Nah, ini Ustadz Subki bisa dikatakan sangat kontras dengan kejadian yang sebelumnya, di mana di sini kita melihat kasih sayang antar saudara, sang kakak meninggal dunia saat menyelamatkan adik tercintanya. Keberaniannya ini Masya Allah sungguh luar biasa. Mungkin ini bisa disebut persaudaraan hingga akhir hayat begitu ya Ustadz. Bagaimana Ustadz Subki memandang kejadian tersebut? Ya, memang kita pasti ingin melindungi, menjaga, ya. Ini yang contoh yang baiknya justru ya. Kalau pada berita yang pertama, bagaimana satu keluarga bahkan adik kakak diperintahkan ayah untuk saling membunuh. Ini malahan ya begitu cintanya seorang kepada saudaranya sendiri, dia rela mengorbankan nyawanya atau mengorbankan dirinya. Kita tidak mengatakan orang ini bunuh diri gitu ya, karena pasti dia juga akan menyelamatkan. Berarti anak ini atau orang ini menginginkan dianya hidup dan saudaranya hidup. Dia malah tidak mau sendirian hidup ya tanpa saudaranya itu juga bisa hidup ya. Dan saya akan menyampaikan satu keterangan ya, bahwa dari Nabi SAW disebutkan man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa saja orang yang wafat meninggal karena mempertahankan hartanya, misalnya naudzubillah ada seseorang dirampok kemudian dia mempertahankan hartanya ya. Dan kalau dia terbunuh, kata Nabi, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa aja yang meninggal dan dia mempertahankan hartanya gitu ya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Artinya meninggal dalam keadaan baik. Artinya Allah ridho. Ya, dan juga sambungan dari hadis ini juga disebutkan man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa saja yang wafat karena dia melindungi keluarganya, maka dia juga meninggal dalam keadaan syahid. Ya, misalnya saudaranya ditodong orang ya, kemudian ingin dirampas hartanya, kemudian saudaranya tahu hal ini, kemudian dia menyelamatkan saudaranya, ya maka kalau dia terbunuh maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Nah, dalam keadaan bencana seperti ini ya, dia sesungguhnya bisa aja menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia enggan gitu. Dia tidak ingin selamat diri sendiri, tapi anggota keluarga yang lain mendapatkan musibah atau kecelakaan, sehingga dia berusaha ya untuk menyelamatkan saudaranya. Maka mudah-mudahan mereka berdua
akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, ya. Baik yang mau menyelamatkan ataupun yang diselamatkan, mereka semua berkumpul dalam kedamaian. Dan di dalam kuburnya saat ini, di alam barzah, mereka juga mendapatkan kenikmatan alam kubur dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persaudaraan sampai surga, ya, atau brotherhood-nya ini until the jannah, ya, sampai ke dengan surganya Allah, juga mereka semua akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, ini Ustadz Subki kehilangan 2 anak secara bersamaan, kemudian rumah rusak akibat bencana longsor, mungkin sangat sulit diterima oleh hati manusia ataupun keluarga korban begitu. Susah rasanya ikhlas, mungkin terbesit dalam diri bahwa adanya ketidakadilan dari Allah. Lalu bagaimana Ustadz ketika kita sebagai manusia menerima takdir yang ada, bisa menerima dengan bijak? Ya, memang yang namanya menerima musibah itu adalah sesuatu yang berat, ya. Maka pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kalau ada orang yang diambil anaknya, ya, diwafatkan misalnya dalam bencana, Allah sampai mengutus malaikat gitu. Apa yang diucapkan oleh orang itu? Kalau orang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pasrah kepada Allah, malah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membangunkan satu tempat di surga namanya Baitul Hamdi. Artinya istana, karena orang ini tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dia mendapatkan sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, memang berat untuk bisa bersabar gitu ya. Makanya Quran juga mengatakan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira buat orang-orang yang bersabar gitu. Karena memang untuk sabar ini perlu energi, ya, menerima sesuatu yang pahit, dan dia mencoba menghilangkan su'uzzon atau buruk sangka apalagi kepada Tuhan gitu ya. Karena kita juga khawatir dengan hadis Nabi yang menyebutkan ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangkaan hambaku kepadaku. Ya, kalau dia berprasangka seperti itu, memang jangan-jangan dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu. Tapi ada orang yang kemudian, misalnya waktu dapat sakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ya, sangat dibatasi sekali, penyakitnya kronis dan lain sebagainya. Kemudian orang itu mengatakan, ya Allah, terima kasih, mungkin dengan ini Engkau ingin memberikan kebaikan kepada diriku. Kalau aku bersabar, menggugurkan dosa-dosaku. Dan mungkin penyakit ini menjadikan aku makan lebih baik, menjadikan aku istirahat lebih baik. Dan bukan gak mungkin keadaan yang menurut orang ini sangat kritis justru menjadikan saya panjang umur. Nah, ini prasangkaan hamba kepada Tuhannya dengan husnuzon ini, ya, ini adalah merupakan satu perkara yang diajarkan di dalam agama. Sementara kalau dia mau mengeluh, dia bahkan na'udzubillah menyalahkan Tuhan gitu ya. Ini na'udzubillah wal iyadzubillah adalah satu sikap yang tercela ya, dan kita memang seberat apapun ya, memang ringan diucap ya, tapi ya kita harus menghadapi semua keadaan yang buruk yang menimpa diri kita dengan mengucapkan kalimat istirja ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bisa jadi Allah sayang kepada mereka, karena bisa jadi dengan hancurnya rumahnya mungkin akan ada bantuan ya, jadi rumahnya lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kalau anaknya wafat, mungkin digantikan dengan anak yang lain atau cucu yang lain dengan prestasi yang berbeda, yang kemudian mendatangkan kebaikan juga bagi keluarga tersebut. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.